Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang kembali mewisuda 535 lulusan pada wisuda periode keempat beberapa waktu yang lalu. Hasil ini menambah capaian USM yang telah menghasilkan 51.290 lulusan. Sebanyak 535 lulusan dari berbagai program studi secara resmi di wisuda Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari STMT, dalam upacara wisuda ke-70 Universitas Semarang. Hingga tahun 2024, USM telah menghasilkan lulusan dan mewisuda sebanyak 51.290 orang, yang terdiri dari 8.362 orang pada program diploma, 40.248 orang program sarjana, dan program magister sebanyak 2.680 orang. Torehan hasil yang membanggakan ini menjadi aset nasional yang diharapkan dapat meneruskan pembangunan bangsa ke depan dengan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan yang didapat sepanjang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. USM telah membekali para wisudawan-wisudawati dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta nilai-nilai yang membentuk karakter intelektual yang berkeindonesiaan. Yang berkeindonesiaan yang meliputi antara lain nilai-nilai profesionalisme, kebebasan akademis, budaya akademis, dan kejujuran intelektual. Juga termasuk kesadaran betapa pentingnya keberadaan kehidupan berbangsa, kehidupan bangsa yang cerdas dan berbasis iptek. Selalu menghayati 4 pilar kehidupan bangsa, berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI, dan sikap-sikap intelektual yang beradab, berhati, berakhlak, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya kreatif, toleran, demokratis, tangguh, serta berani membela kebenaran. USM Career and Alumni Center Universitas Semarang kembali memberikan kontribusinya kepada mahasiswa mengenai pentingnya berkompetisi di dunia industri. Dengan menghadirkan 2 narasumber yang berkompeten di bidangnya, mahasiswa diharapkan nantinya akan mampu bersaing di dunia kerja. Mengusung tema Jalan Terbaik Menemukan Potensi Dalam Diri, acara yang diadakan USM Career and Alumni Center Universitas Semarang ini diharapkan dapat menjadi bekal untuk mahasiswa saat terjun ke dunia kerja. Kegiatan tersebut menghadirkan 2 narasumber, yaitu Timotius Andreawan SIKOM yang merupakan alumni USM, serta Vian Winarno CMTATK, seorang Certified Master Trainer and Assessor. Memasuki dunia pekerjaan, pengalaman menjadi hal yang penting untuk terus berinovasi. Dan ini sangat-sangat berharga buat mereka karena mereka pasti sangat-sangat butuh orang-orang yang memang sudah berpengalaman sebagai pembicara, yang sudah terjun di dunia pekerjaan, yang sudah tahu kerasnya di pekerjaan itu seperti apa, susahnya bekerja itu seperti apa, sehingga mereka bisa menjadi bahan untuk bekal mereka ketika mereka nanti melamar pekerjaan, ketika mereka menduduki satu posisi di suatu kantor. Jadi mereka sudah paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia siapkan. Untuk mencari potensi dalam diri, alumni USM Timotius Andreawan SIKOM menekankan bukan hanya mengandalkan prestasi tetapi juga attitude yang baik agar bisa memberikan kontribusi maksimal untuk pekerjaan. Udah jadi alumni USM, bisa jadi contoh yang baik, bisa jadi karyawan yang baik lah, karyawan yang excellent gitu, yang nggak cuman jago tapi punya attitude yang bagus, punya sikap, punya rasa punya rasa buat bekerja dengan maksimal, nggak setengah-setengah dan disayang sama bos. Rangkaian kegiatan yang digelar USM Career and Alumni Center itu menjadi bentuk dukungan Universitas Semarang untuk menyiapkan para mahasiswa untuk dapat berkompetisi di dunia industri. Di mana tujuan kita membuat acara ini adalah mempersiapkan
calon wisudawan Universitas Semarang supaya siap menghadapi dunia kerja maupun dunia nyata di dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di Universitas Semarang, kemudian diimplementasikan kepada masyarakat, baik itu untuk masyarakat umum ataupun kepada dunia usaha seperti itu. Berbagai cara dilakukan anggota KPPS untuk menarik minat warga dalam menyalurkan hak pilihnya. Di Demak, Jawa Tengah, salah satu TPS dihias layaknya dekorasi pernikahan. Dan semua anggota KPPS kompak mengenakan pakaian adat Jawa pesisiran. Selain itu, bagi warga yang nyoblos juga mendapatkan susu gratis dan sarapan gratis. TPS unik yang bernuansa dekorasi ala pernikahan ini berada di TPS 3 Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Demak. Nuansa merah putih serta ornamen ala pernikahan semakin menyemarakan pemungutan suara serentak untuk memilih Bupati Demak dan Gubernur Jawa Tengah. Semua anggota KPPS juga mengenakan pakaian adat Jawa pesisiran. Bukan itu saja, warga yang datang ke TPS juga mendapatkan sarapan gratis dan usai mencelupkan jarinya ke tinta sebagai bukti sudah mencoblos, warga mendapatkan susu kedelai segar. Beberapa warga ada yang meminumnya langsung usai mencoblos, namun ada juga yang dibawa pulang untuk diberikan ke anaknya atau cucunya. Warga berharap untuk Bupati dan Gubernur terpilih bisa mengatasi banjirop dan abrasi di wilayah Demak. Dapat susu kedelai. Nah, gimana Bu? Setelah nyoblos dapat susu itu gimana Bu? Ya seneng. Seneng. Senang untuk siapa itu Bu, susunya? Untuk saya sendiri dong. Sendiri. Kan suka susu kedelai. Gimana Bu dengan adanya pilkada ini, harapannya apa Bu? Harapannya supaya Demak lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Terhadap daerah-daerah yang terdampak rop ini? Ya, juga dapat setidaknya ada penanggulangan untuk rop. Ada penanggulangan untuk rop sehingga daerah pesisir itu tidak kesulitan, terutama untuk akses jalannya. Kemudian untuk pesisirnya juga, terus jadi kan juga termasuk daerah yang tergenang, yang setiap tahunnya kan terdapat rop gitu ya. Jadi ya harapannya Suratnya juga diperhatikan lebih daripada daerah-daerah lain. Sementara itu, Cindy, Ketua KPPS TPS 3 menuturkan, ide menghias TPS seperti layaknya dekorasi pernikahan sebagai wujud pemilu berlangsung damai, sejuk, dan menyenangkan bagi semua warga masyarakat, sehingga masyarakat akan antusias datang ke TPS. Sedangkan pemberian susu yang dibeli dari iuran anggota KPPS sebagai wujud program pemerintah yang peduli dengan kebutuhan gizi masyarakat. Ya, karena kami sebagai anggota KPPS TPS 3 ini melakukan inovasi untuk membuat warga setempat merasa nyaman dan unik seperti itu ya Pak, agar beda dari yang lain. Karena kan kita kan ingin menciptakan pemilu damai gitu. Kemudian tadi yang beli kok dapat susu, kenapa tuh Pak? Iya, karena kami mengikuti program Bapak Presiden yang baru, Bapak Prabowo, yaitu susu gratis. Nah, jadi kami anggota TPS 03 juga melakukan hal yang sama. Jadi modal sendiri ya ini? Iya, ini modal pribadi. Alhasil dengan dekorasi TPS yang unik serta adanya sarapan dan susu gratis, dari 240 daftar pemilih tetap, hingga pukul 11 siang sudah 90% warga yang memiliki hak pilih menyalurkan suaranya. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak diikuti 2 paslon. Nomor urut 1 pasangan Edi Eko, sedangkan nomor urut 2 pasangan Esti Gusbat. Sedangkan pilihan Gubernur Jawa Tengah juga diikuti 2 paslon. Nomor urut 1 pasangan Andika Hendi dan paslon nomor urut 2 pasangan Ahmad Lutfi Yasin. Dari Demak, Mail Nur mengabarkan. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 menjadi ajang spesial bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun terbatas oleh kondisi, 3 pasien di Rumah Sakit Elizabeth Semarang menunjukkan semangat demokrasi mereka dengan tetap mencoblos di atas ranjang ruang rawat inap. Di ruang rawat inap RS Elizabeth Semarang, 3 pasien berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2024. Sejak pukul 12 siang, tim TPS keliling mendatangi ruang perawatan dengan membawa bilik portable dan perlengkapan pemilu. Menurut Ketua PPK Candisari Agus Dwi Nugroho, pasien di RS Elizabeth masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB di TPS 6 Kelurahan Tegalsari. Sesuai aturan, DPTB baru bisa menyoblos setelah pukul 12 WIB, ketika TPS utama mulai sepi. Mayoritas pasien di RS Elizabeth merupakan warga Semarang, sehingga mereka menerima 2 surat suara untuk Pilwakot dan Pilgub. Ada juga pasien dari luar Semarang yang hanya mendapatkan 1 surat suara untuk Pilgub.
Hari ini adalah kegiatan Pilkada 2024 di mana kita memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Di sini DPT kita melayani di rumah sakit. Kenapa? Karena memang ada permintaan, ada DPTB bahasanya gitu, Pak. Yang ada di sini ada 3 pasien dengan 2 penunggu, begitu. Mereka sebelumnya sudah melakukan pendaftaran untuk bisa memilih di sini ya? Bukan melakukan pendaftaran, tapi mencoba untuk memilih di rumah sakit. Bahasanya itu adalah mendaftar untuk bisa dilayani di rumah sakit, gitu, Mbak. Nah, maksudnya di mana? Di daftar pemilih tambahan, gitu. Berarti prosesnya gimana Pak? Berarti apakah nunggu, tadi kan kayaknya nunggu setelah jam 12 selesai, jam 12 lewat ya baru bisa mencoblos, gimana Pak? Prosesnya adalah menunggu dari TPS tepi dulu, Mbak. Ya, jadi menunggu TPS tepi dulu. Kalau sudah emang di DPT sudah tercover, baru pindah ke sini. Lah, kita emang menjadwalkan di jam 12 untuk bisa melayani di rumah sakit. Kenapa? Karena memang pasiennya 3 dengan 2 penunggu yang 5 pemilih yang dilayani. Sehingga sedikit tidak butuh banyak, tapi kalau memang pemilih banyak 25 ataupun 100, berarti kita merapat jam 10 mungkin atau jam 9 ke sini. Gitu. Negara kita negara demokratis lah ya. Nah, bahasanya kita harus meningkatkan demokrasi kita supaya apa? Negara lebih maju, lebih baik dan lebih kokoh dan lebih maju lah. Bahasanya memang begitu. Kenapa? Karena kalau dengan partisipasi semakin meningkat, maka Semarang akan semakin baik di dalam memilih pilkada atau calon wali kota maupun gubernur yang ada di Jawa Tengah. Yosep Widodo, pasien asal Klaten misalnya, ia sedang menjalani rawat inap di RS Elizabeth Semarang untuk treatment penyakit hipertensi dan gagal ginjal yang ia derita. Pria berusia 58 tahun itu berhak mendapatkan 1 buah surat suara, yaitu untuk pemilihan gubernur saja. Karena saya kan sakit, istilahnya ya gimana ya, cuci darah di sini, jadinya saya harus nyoblos di sini. Ya. Tapi tetap bersemangat memberikan hak suara ya Pak. Penuh semangat. Kemarin sudah ada yang mendatangi di sini, Mbak. Istilahnya dari yang di sini terus diminta KTP terus didaftar itu. Mudah ya Pak caranya? Ya, mudah sekali. Sementara itu, Humas RS Elizabeth, Probowati Jondre Negoro, menegaskan bahwa rumah sakit berusaha menjamin agar pasien dapat tetap menggunakan hak suara mereka. Pihaknya juga mengapresiasi pilkada tahun ini yang kembali melibatkan pasien di RS Elizabeth, termasuk dalam Pilwakot Semarang dan Pilgub Jawa Tengah. Ini kita mengakomodir pasien-pasien yang tidak bisa melakukan haknya di luar karena sakit. Kami di sini ada pasien hadir 3 orang, penunggu 2 orang. Selalu karena di tempat halaman rumah sakit itu selalu ada TPS di situ. Memang saat ini paling sedikit, biasanya kami muter semua ruangan, banyak biasanya. Ini hanya kebetulan yang lagi hadir. Harapan kami semua orang bisa mendapatkan haknya, meskipun sakit kami tetap memberikan haknya untuk bisa memilih sehingga kami tidak menghambat. Menjadi ajang 5 tahunan, antusiasme mencoblos turut dirasakan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading. Puluhan lansia mengantri untuk memberikan hak suaranya. Puluhan penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Rabu pagi terlihat begitu antusias dalam menggunakan hak suaranya. Mereka memberikan hak suaranya di TPS 10 dan 11, Kelurahan Pelamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Bertempat di Aula Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading, sebanyak 50 pemilih beramai-ramai mengantri untuk mencoblos. Sutrisno PPS Kelurahan Pelamongan Sari menyatakan bahwa dalam pilkada serentak ini para pemilih terbagi menjadi 2 TPS. Selama ini kita sudah beberapa kali mengadakan ya sosialisasi maupun pemilu maupun pilkada di lansia ini, dan alhamdulillah bisa dengan lancar karena kita selalu menyesuaikan dengan situasinya. Maksudnya begini, kalau kita memang harus ke sini menyebut bulan ya kita lakukan. Dan itu sudah kami konfirmasi itu kalau bisa itu kita jadikan 1 untuk lansia itu. Di pemilu kemarin kita jadikan 1 TPS, jadi lebih mudah. Tiketnya ada di sini. Tiketnya pun juga gabungan dari gawe sini dan juga dari kita yang dari warga sekitar sini. Kebetulan ini di pilkada ini kan jumlah pemilih kita tidak memenuhi syarat untuk dijadikan 1 TPS, sehingga warga di sini terpecah menjadi 2
TPS, di TPS 10 dan TPS 12. Jadi nanti petugasnya dari TPS 10 ke sini, dari TPS 12 juga ke sini, sama-sama. Terdapat 12 pemilih yang tidak dapat mendatangi TPS dikarenakan kondisi kesehatan. Lurah Pelamongan Sari, Weni S. Wijaya Esos MPD, menyatakan bahwa dalam proses pilkada pihaknya menyatakan menggunakan sistem jemput bola untuk memfasilitasi pemungutan suara bagi para lansia. Kita jemput bola, kita mendatangi mereka, nanti ada Bawaslu dan PPS yang melihat atau mengawasi atau saksi. Dan membantu mendampingi. Iya, tapi tidak boleh untuk mengarahkan. Jadi biarkan mereka yang memilih sendiri. Lengkap menggunakan busana adat Jawa, beberapa TPS di Kota Semarang turut memeriahkan Pilkada serentak 2024. Kenaikan jumlah pemilih juga dialami di berbagai tempat pemungutan suara. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti Pilkada serentak 2024 turut terasa di sejumlah daerah. Berbagai keunikan turut meramaikan pesta demokrasi 5 tahunan itu. Di antaranya TPS 8 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Untuk memeriahkan Pilkada serentak, para anggota TPS kompak mengenakan batik lurik khas Jawa. Tak ketinggalan, pemilihan TPS juga disesuaikan dengan tema desain bangunan joglo khas Jawa yang terletak di pendopo Masjid Al-Ikhlas Medohoraya. Ketua KPPS 8 turut mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya, kehadiran jumlah pemilih di daerahnya meningkat dibanding yang sebelumnya. Alhamdulillah untuk tahun ini lebih tertib, disiplin, dan kesannya alhamdulillah untuk antusias dari DPT undangan, alhamdulillah ini terapi dan hadir 80% lah sudah hadir. Berapa banyak warga yang menghadiri pemilu? Ini sementara sampai dengan jam 11.40 itu kurang lebih 400 DPT. Jumlah dari DPT semuanya 599. Dan kendala apa saja selama pemiluan? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala, berjalan lancar. Peningkatan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya juga turut terasa di TPS 1, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Masyarakat sekitar tampak hadir berbondong-bondong untuk menyalurkan suaranya. Didik Suharsono, Ketua KPPS 1, mengungkapkan bahwa minat para pemilih mengalami peningkatan. Di pilihan pilkada tahun ini, kita jumlah pemilihnya lebih banyak dari pilkada tahun yang lalu. Untuk minat para pemilih juga alhamdulillah di tahun ini kita ada peningkatan ya, yang dulunya mungkin cuman tidak sampai 70 ya, ini kita alhamdulillah sudah sampai 77% pemilih datang ke TPS. Kalau di TPS 1 itu dari DPT 582 itu plus kita jumlah suara 2,5% ya dari jumlah DPT 563 itu yang datang hari ini ada 404. Jadi 404 jumlah pemilih baik itu laki-laki maupun perempuan. Rutan kelas 2B Jepara, Jawa Tengah menjadi satu dari 3 tempat pemungutan suara khusus. Ada 302 narapidana yang ikut nyoblos di Pilkada 2024 ini. Meski sebagai warga binaan, para tahanan sangat antusias dalam menentukan pemilihan kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Rabu pagi, ratusan narapidana di rutan kelas 2B Jepara, Jawa Tengah secara bergantian digilir berdasarkan ruang-ruang tahanan untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus 901. Seluruh tahanan yang sidangnya sudah ingkrah maupun masih dalam proses, mereka tampak antusias nyoblos. Di TPS 901, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara ada 317 daftar pemilih yang nyoblos. Rinciannya sebanyak 253 warga binaan masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Serta 64 masuk DPT tambahan pegawai rutan yang masuk shift pagi, serta petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Salah satu narapidana, Wahid Haidar Santiko, merasa penting untuk ikut nyoblos. Dia nyoblos 2 surat suara sekaligus, yaitu calon gubernur dan bupati. Dirinya berharap dengan pencoblosan ini bisa memilih pemimpin yang memakmurkan Jepara. Wahid mendapatkan informasi terkait pilkada ini dari berbagai sumber. Selain dari pegawai rutan, dia juga mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum. Tadi ikut nyoblos apa, Pak? Ya ikut partisipasi. Nyoblos bupati atau gubernur, Pak? Ikut dua-duanya. Dua-duanya.
Pak, selama di dalam rutan dapat informasi terkait pilkada dari mana, Pak? Dapat dari KPU. Dari pengarahan kemarin dari dapat penjelasan. Sosialisasinya berapa kali, Pak? Kemarin dapat 1 kali pengarahan. Tapi cukup jelas kemarin. Selain dari KPU ada informasi lain? Dari rutan sini juga ada pemberitahuan. Terus dibantu sama KPU kemarin. Ada kampanye dari calon atau? Tidak ada. Bersih. Pak, ketika debat ikut nonton juga nggak, Pak? Ikut di sini televisi ada sih, jadi ikut perkembangannya. Debat yang 1, 2, 3 atau semuanya? Ikut semua. Pak, kenapa masih semangat menggunakan hak pilihnya, Pak? Ya karena kita ikut biar kemajuan desa kita juga sih. Harapannya terkait dengan nanti siapa yang terpilih sebenarnya? Ya intinya lebih baik dan lebih baik. Sementara itu, Ketua KPPS Muhammad Bama Faridiwa mengaku tak begitu kesulitan ketika mempersiapkan pemungutan suara. Begitu juga saat warga binaan nyoblos. Karena seluruh warga binaan antusias untuk melakukan pencoblosan, Bama menambahkan tingkat partisipasi dari warga binaan sangat tinggi. Berapa, Mas? Untuk DPT-nya di rutan 253, untuk DPTB-nya 64. Total jadi 317 suara 17 plus DPTB itu DPT sama DPTB. Itu anggota rutan semua, Mas, yang DPT-nya? Untuk DPT-nya untuk petugas rutan ikutnya ke DPTB, untuk DPT-nya untuk sebagian ke binaan pemasyarakat. Mas, kesulitan di rutan apa ini untuk menyiapkan dan lain-lain? Untuk kesulitan ya karena ini lokasi khusus, kita mungkin kendalanya untuk data kan kita setiap hari kan berubah-ubah, ada yang keluar, mungkin ada tambahan baru, itu yang mungkin kesulitan yang biasanya kita alami untuk di rutan. Terus kemarin di close Hamin berapa, Mas, untuk data DPT yang ada? Data DPT itu tanggal 20 November itu sudah harus final semua. TPS 901 merupakan satu dari 3 TPS lokasi khusus yang ada di Kabupaten Jepara. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Ratusan anak muda berkumpul di depan Gedung Gubernur Jawa Tengah untuk menyuarakan tuntutan terkait perubahan iklim. Mereka berpartisipasi dalam pawai iklim yang diselenggarakan oleh Walhi Jawa Tengah. Melalui aksi ini, para peserta membawa pesan-pesan lingkungan dan menuntut pemerintah untuk bertindak lebih tegas terkait krisis iklim. Di kawasan Jalan Pahlawan, Semarang, Minggu pagi, ratusan anak muda memadati halaman Gedung Gubernur Jawa Tengah. Mengenakan baju putih dan membawa poster, mereka menyampaikan pesan melalui slogan Climate Justice dan aksi Pemuda Jaga Iklim. Tak hanya poster, para peserta juga membawa properti kreatif seperti karya 3 dimensi berbentuk bumi dan lukisan yang menggambarkan masalah lingkungan. Orator aksi Bagas Okta Pribakti menyebut pawai ini sebagai bagian dari National Youth Summit 2024 dan respon anak muda terhadap krisis iklim global. Sebelum menggelar pawai, para peserta melakukan riset dan kunjungan ke wilayah terdampak di Jawa Tengah, seperti pesisir Tambakrejo Semarang dan pesisir Demak. Bagas menekankan bahwa krisis iklim tak hanya mengancam lingkungan, tapi juga berdampak pada hak asasi manusia di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dari kegiatan yang pertama, kami melihat bahwasannya Indonesia, pemerintah, dan para pengusaha maupun penguasa di elit-elit ini belum serius menangani krisis iklim karena suhu di bumi sudah menyentuh angka lebih dari 1,5 derajat Celcius. Terus kenapa pemilihannya di Jawa Tengah ini mana? Pertama, kenapa pemilihan di Jawa Tengah? Mungkin karena sentral, yang sifatnya sentral dari beberapa region, mulai dari Kalimantan, Jakarta, ke Sumatera, lalu di wilayah-wilayah timur seperti Bandung, Suramapa. Untuk harapannya sendiri dari kegiatan ini? Saya akan membaca ya, karena ini harapan teman-teman. Yang pasti ini bukan perspektif saya, tapi mengenai bagaimana saya menjadi representasi dari teman-teman. Pertama, cabut PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. 2. Dorong perlindungan atau penetapan status lindung wilayah ekosistem. 3. Sahkan RUU keadilan iklim.
4. Cabut regulasi OSS yang mengakomodir proyek perusahaan pesisir dan laut. 5. Dorong kebijakan untuk penguatan kawasan guna pencegahan bencana banjirop. 6. Stop pemakaian energi kotor, beralih ke energi yang bersih yang berkeadilan. 7. Segera restorasi ekosistem mangrove yang rusak. 8. Sahkan RUU masyarakat adat. 9. Dorong reforma agraria pesisir dan pulau-pulau kecil. 10. Jadikan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai subjek pembangunan. 11. Cabut semua perizinan yang berkaitan dengan PSN, mega proyek ekstraktif dan reklamasi di sepanjang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain menyampaikan keprihatinan, para peserta juga membacakan tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya pencabutan PP nomor 26 tahun 2023, perlindungan ekosistem lingkungan, pengesahan RUU keadilan iklim, hingga restorasi mangrove dan reforma agraria. Pemirsa, dalam KTT Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, pemerintah Indonesia mempromosikan perdagangan karbon untuk merespon perubahan iklim. Pemerintah mengklaim cara ini efektif dan diminati negara-negara lain. Namun upaya ini dipertanyakan pengamat dan aktivis lingkungan. Simak laporan jurnalis VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam KTT Iklim COP29 yang berjalan selama 2 pekan di Baku, Azerbaijan, perdagangan karbon menjadi salah satu fokus Indonesia. Dalam pembukaan Pavilion Indonesia, Utusan Khusus Energi dan Perubahan Iklim Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan Indonesia punya ratusan juta ton kredit karbon untuk dijual. We also have verified 577 million tons of carbon that we want to present to the world. And the government, under the leadership of the Minister of Environment, Pak Hanif, is finalizing the assessment of a further 600 million tons of carbon, which we expect to offer to the world within the next few months. Di Azerbaijan, Indonesia mengantongi komitmen pembelian kredit karbon dari Norwegia dan Uni Emirat Arab. Dalam perdagangan karbon, sebuah negara atau perusahaan dapat membeli apa yang disebut sebagai kredit karbon untuk mengoffset atau mengkompensasi emisi yang dihasilkan negara atau perusahaan tersebut. Dan kredit karbon ini disediakan oleh negara-negara yang dianggap mampu menyerap karbon seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia melihat perdagangan karbon sebagai salah satu cara untuk mencapai target pengurangan emisi. Namun perdagangan karbon tidak lepas dari kritik. Organisasi lingkungan WALHI menilai perdagangan karbon tidak mengatasi sumber masalah. Metode itu efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau tidak? Gitu. Secara prinsipil, metode perdagangan karbon ini tidak akan efektif mengurangi emisi gas rumah kaca karena masih emiter masih mengeluarkan emisinya dari sumbernya. Selain itu, perdagangan karbon juga masih diperdebatkan. Menurut pengamat dari Climate Policy Initiative atau CPI. Ini ada isu-isu kredibilitas, ada isu integritas, ada juga istilahnya permanence ya. Apakah nanti setelah kita menjual karbon ini, kemudian kita langsung nebang hutannya gitu. Nah, itu kan jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan integritas si pengurangan emisi tersebut lah ya. Untuk membangun sistem yang baik, pemerintah mengatakan akan fokus pada transparansi, penghitungan pelaporan dan verifikasi atau MRV, dan menghindari hitung ganda. So by addressing these elements comprehensively, carbon unit can achieve high credibility, contributing effectively to climate mitigation goals. Namun pengamat mengingatkan, perdagangan karbon harus tetap diikuti pengurangan emisi yang sesungguhnya. Kalau hanya membeli carbon credits, kan mereka tetap beremisi nih. Cuman misalnya mereka beremisi 1 ton, beli 1 ton kredit dari Indonesia. 1 ton lagi beli 1 ton kredit dari Indonesia. Ya kapan mereka mengurangi emisi kan? Mereka tetap beremisi terus. Sementara COP29 sendiri ditutup dengan komitmen negara-negara kaya yang akhirnya menyetujui pembiayaan 300 miliar dolar AS bagi negara-negara berkembang. Namun angka ini dianggap terlalu kecil dibandingkan perkiraan sejumlah pengamat yang menaksir 1,3 triliun dolar per tahun. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.